Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya ingin menyampaikan sebuah kabar yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita itu dari radio luar negeri. Itu artinya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuan, terjadi kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa ya? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai negeri kita. Oh, terima kasih Tuan atas penjelasan. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan di negara kita ini? Bagaimana kalau kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju usul Anda, Tuan. Karena waktu inilah yang tepat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mendengar yang dibicarakan Khairul Saleh, para pemuda menjadi ricuh. Melihat hal itu, Khairul Saleh pun mencoba untuk menenangkan mereka. Tenang. Saya mohon tenang. Kalau kalian semua sudah setuju, bagaimana kalau besok kita menuju ke rumah Soekarno untuk membicarakan apa yang kita inginkan? Oh ya, Bisa. Kita cukupkan rapat malam ini. Lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. ya. Rapat pun akhirnya selesai dan para pemuda kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, para pemuda mendatangi rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno-nya ada, Bu? Ya, Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan. Oh ya sudah, ayo silakan masuk. Para pemuda pun masuk dan dipersilakan untuk duduk di ruang tamu. Terima kasih Bu. Bu. Ya sudah, kalau begitu saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Fatmawati pun pergi untuk menemui Soekarno. Siapa Bu? Siapa yang datang? Itu para pemuda, mereka ingin berbicara penting katanya. Oke, sudah. Akhirnya, Soekarno dan Fatmawati menemui para pemuda yang sedang menunggu di ruang tamu. Fatmawati pun pamit ke belakang untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Para pemuda pun menyampaikan maksud dari kedatangan mereka. Kalian kesini ini untuk menyampaikan sesuatu. Memangnya apa yang kalian sampaikan? Maksud kami adalah agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Karena ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja bila kita nekat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini? Sedangkan kekuatan militer Jepang itu masih berada di Indonesia. Itu bisa memungkinkan untuk mereka bisa menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan informasi Jepang menyerah kepada sekutu itu masih diragukan. Lebih baik kita mencari sumber di sumber yang terpercaya. Jadi, usulan kami tidak dapat dipenuhi. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Oke dah kalau begitu. Nanti kita bicarakan kepada anggota PPKI lainnya. Karena saya sendiri tidak bisa menyimpulkan keputusan yang lebih tepat. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan saja karena sudah terlalu malam. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Bu. Tidak apa-apa, silakan. Mereka pun berjabat tangan dan para pemuda pamit untuk pulang. Malam harinya, para pemuda pun kembali mengadakan rapat untuk membahas tentang sikap Soekarno yang kurang menyetujui keinginan mereka. Setelah mengadakan rapat, mereka pun kembali mendatangi rumah Soekarno. Namun, ternyata golongan tua sedang berada di sana.
para pemuda pun menyampaikan keinginan mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Mendengar keinginan pemuda tersebut, Soekarno membantah keinginan para pemuda karena ingin melakukan perundingan dengan PPKI terlebih dahulu. Akan tetapi, para pemuda tidak ingin ada campur tangan Jepang. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno bersitegang dan keadaan pun semakin panas. Tiba-tiba Mohatta datang. Kemudian para golongan tua melakukan perundingan terlebih dahulu. Setelah lama merunding, hasil perundingan disampaikan kepada para pemuda yang telah menunggu di serambi rumah Soekarno. Dan hasil dari perundingan tersebut adalah golongan tua tidak menyetujui usulan para pemuda serta meminta para pemuda mencari tokoh lain untuk memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus, para pemuda kembali melakukan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras untuk tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tetap tidak mempercayai akan berita tersebut. Begini saja, saya mengusulkan kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Hatta keluar Jakarta agar mereka tidak terpengaruh dengan Jepang. Apakah kalian setuju? Setuju! Tapi yang saya bingungkan, kemana kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu? Kemana ya? Gimana kalau kita serahkan tugas ini kepada Singgi dan Latif Hendraningrat? Karena mereka berdua anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan. Bagaimana kalau kita membawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan pusat tentara PETA yang keamanannya terjamin. Benar, apakah kalian menyetujuinya? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Latif Hendraningrat dan Singgi pun pergi ke rumah Soekarno. Fatmawati pun datang untuk membawakan mereka minuman. Setelah menyajikan minuman, ia pun pamit untuk kembali ke belakang. Katanya kalian kesini ingin membicarakan hal yang penting dengan saya. Memangnya hal penting apa itu? Apakah berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya kami meminta maaf telah mengganggu waktu istirahat Bung. Kedatangan kami kemari memang berkaitan dengan kejadian tadi siang. Sebenarnya kami diutus kemari karena tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta menuju keluar kota. Memang kemana? Ke Karawang, Kenapa kami harus pergi ke luar kota? untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Tapi kalau kami tidak mau, Sekarang bukan waktunya untuk berdebat, Tuan. Cepat ikut kami sekarang. Apakah ini semua sangat penting? Sangat penting. Oke, kalau begitu kami akan ikut, tapi saya harus izin ke Fatmawati terlebih dahulu. Ada apa, Kang Mas? Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas mau pergi bersama pemuda-pemuda itu. Mau kemana, Kang Mas? Karawang. Bolehkah saya ikut? Karena akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak terhadap Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda hingga para pemuda menjadi naik pitam. Jadi gimana ini para saudara-saudara? Bung Karno, ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya Tuan menerima usulan kami ini. saya tidak setuju. Karena usulan itu dibuat terlalu terburu-buru. Saya juga setuju dengan hal itu. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia ini atau saya bunuh kau. Apa kau mau seperti ini? Apa-apaan ini? Sebaiknya kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Tenang saudara-saudara. Mari kita selesaikan masalah ini dengan damai.
Silahkan duduk kembali. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno, Fatmawati, serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional tersebut dibawa kembali ke Jakarta. Saudara Hair Soleh, sebaliknya kita jangan menahan Soekarno dan Bung Hatta. Memangnya kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis tersebut. Tidak arif bagaimana? Kami sudah meyakinkan mereka, namun tetap saja mereka menolak. Saya yakin kalau kita bicara baik-baik, pasti keinginan kita akan terjalankan. Saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Bung Hatta. Apakah yang Bung Karno bicarakan dapat kami percaya? Yang kami inginkan hanyalah kemerdekaan akan dilaksanakan besok. Percayalah, saya akan meyakinkan kedua tokoh nasionalis tersebut untuk menyetujui usulan kalian. Ya sudah, kalau begitu sekarang kita menuju ke Kerawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Mari kita berangkat. Permisi, selamat malam. Malam. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Meda? Baiklah, silahkan Tuan ada di dalam. Terima kasih. Sama-sama. Para golongan tua pun masuk untuk menemui Laksamana Maida, sedangkan para golongan muda menunggu di luar. Sesaat kemudian, para golongan tua pun bertemu dengan Laksamana Maida. Kemudian mereka saling memberi salam dan berjabat tangan. Maaf, kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan kabar apakah Jepang benar menyerah kepada sekutu? Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar dari salah seorang pemuda kami. Katanya dia mendengar dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak ada kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Tuan, sekarang ini kami sedang bingung karena para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu gagasan yang bagus, mengingat waktu ini sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Begini Tuan, apakah kami boleh meminjam rumah Tuan? Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu benar, maka kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Rencananya kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu apa saja yang harus kita persiapkan? Rencananya kami ingin membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo kita buat naskahnya sekarang. Kita tidak boleh membuang waktu percuma, bukan? Rasanya saya membutuhkan banyak orang untuk membuat naskah ini. Saya menunjuk Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Anda serta saya untuk membuat naskah ini. Biarkan para pemuda menunggu kita di luar. Ayo Soekarno. Mari. Lalu Ahmad Subarjo, Laksamana Maida, Soekarno, Hatta, serta beberapa pemuda menuju ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi. Terjadi banyak usulan di sana, dimulai dari pembukaan teks proklamasi yang diusulkan oleh Ahmad Subarjo yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," hingga isi dari teks proklamasi yang diusulkan oleh Hatta yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Diakhiri dengan usulan Hatta, maka berakhirlah penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk menulis dan mengetik naskah tersebut. Maaf, apakah Sayuti bisa menulis naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Siap, Bu. Ya, kalau begitu silahkan tulis naskah ini dengan cepat. Baiklah. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi.
Setelah selesai, naskah itu diserahkan kepada Soekarno. Ini Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatanganinya. Bagaimana kalau kita semua yang hadir di sini menandatangani naskah itu? Ya, saya setuju. Agar mengacu pada Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Nah, sekarang naskahnya sudah selesai. Lalu yang harus kita pikirkan, di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk pembacaan teks proklamasi tersebut. Di mana? Di lapangan Ikadah. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita bacakan teks proklamasi ini di lapangan Ikada, maka akan menimbulkan bentrok dengan tentara Jepang. Oh iya, kenapa saya tidak berpikir sampai ke sana? Bagaimana kalau kita bacakan teks proklamasi ini di rumah saya? Saya setuju. Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Setelah melakukan perundingan, Laksamana Maida meminta semua yang hadir untuk segera pulang dan beristirahat. Akhirnya, pada dini hari tanggal 17 Agustus, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi, para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekan untuk menyebarluaskan tentang berita kemerdekaan kepada segenap masyarakat Jakarta. Segala keperluan yang dibutuhkan untuk melaksanakan proklamasi pun disiapkan, dan Fatmawati diminta untuk menjahit bendera merah putih sebagai simbol Indonesia telah merdeka. Setelah semua persiapan telah selesai, proklamasi kemerdekaan pun dilaksanakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran Sang Saka Merah Putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan.